pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 11 di materi Sistem dan Dinamika Demokrasi pada lanjutan studi politik dan pemerintahan. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan, memaparkan materi baru, yakni mengenai sistem dan dinamika demokrasi. Apa sih materi ini? Sebetulnya materi ini memiliki tujuan pembelajaran, di mana tujuannya khususnya adalah untuk menjadikan pelajar-pelajar Smartbo itu adalah orang-orang yang melek terhadap demokrasi dan peduli terhadap demokrasi. Nah, ini sesuai dengan kompetensi dasarnya. Tujuan yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, peduli dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga, menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, menyaji hasil analisis tentang menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita ke submateri yang pertama, yakni mengenai makna demokrasi. Nah, di sebelumnya mungkin kalian pada saat di sekolah menengah pertama sudah sedikit berkenalan dengan demokrasi itu apa, tapi di sini Bapak hanya sekedar ingin mengingatkan bahwa demokrasi itu terdiri, kalau secara etimologi itu diambil dari dua kata bahasa Yunani, yang pertama demos dan kratos, di mana demos itu berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Di sini artinya jika disimpulkan secara garis besar adalah kekuasaan di tangan rakyat. Nah, kemarin di sistem pemerintahan kita sudah mengetahui bahwa demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan yang terbaik di antara yang terburuk dan yang terburuk di antara yang terbaik. Jadi memang posisinya tengah-tengah banget nih demokrasi ini, tapi sangat ideal sekali bagi negara kita untuk memilih demokrasi. Mengapa demikian? Karena negara kita satu memiliki keanekaragaman demografi yang luar biasa, jadi masyarakat yang sangat beragam sekali dengan subkultur wilayah yang berbeda-beda, sehingga demokrasi ini dipandang tepat untuk wilayah negara kita yang begitu luas ini. Oke. Nah, kalau makna demokrasi menurut para ahli, di sini Bapak mengutip ada 5. Yang pertama itu menurut Abraham Lincoln, bahwa democracy is government of the people, by the people, and for the people. Nah, ini jadi demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semuanya kembali lagi ke rakyat. Dan di sini memang jelas banget kan, kalau kemarin di sistem pemerintahan Bapak sudah jelaskan bahwa yang namanya demokrasi ini memiliki 2 syarat. Yang pertama harus memiliki warga negara yang cerdas, lalu yang kedua yang baik. Makanya PKN juga ada untuk menjamin adanya demokrasi. Masih ingat kan tujuannya PKN untuk apa? Yakni to be a good and smart citizen. Nah, lalu yang berikutnya menurut pandangan Philip menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Jadi, kadang ada beberapa juga demokrasi itu pemerintahannya itu adalah bertanggung di ranah publiknya. Ranah publik itu contoh kayak hubungan antar sesama warga negara. Jadi, jarang sekali demokrasi ini, kalau menurut Philip itu menyinggung di wilayah ranah privasi. Nah, ini biasanya pengertian ini identik sekali dengan demokrasi liberal. Nah, lalu kita ke ensiklopedia populer politik pembandungan Pancasila. Ini demokrasi yang bisa dijabarkan seperti demokrasinya Pancasila adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Jadi orang kita nih rakyat, kita itu milih orang itu untuk memerintah kita gitu. Jadi seperti ada kausalitas timbal balik kayak gitu dalam demokrasi itu. Nah, terus menurut Henry Mayo, bahwa sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif. Nah, hal ini tentunya didasarkan pada hasil pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan diselenggaranya secara
baik dengan suasana terjaminnya kebebasan politik. Ini mengapa demikian disebutnya diawasi secara efektif oleh rakyat, karena setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu pasti dinilai oleh rakyat, dan kita sendiri juga di Indonesia punya wakil rakyat, ini DPR dan DPD. Nah, ditentukan atas dasar mayoritas. Mayoritas ini apa sih sebetulnya maksudnya? Kan ketika nanti pemilu, kita nyoblos di mana siapa sih orang yang paling banyak milih gitu, dan dialah yang dipilih gitu. Maka dia yang akan terpilih untuk mewakili si masyarakat tersebut gitu. Contoh kita milih presiden yang di mana lebih banyak milih pasangan nomor satu misalnya, atau nomor dua. Nah, misalnya nomor satu paling banyak, berarti dia yang terpilih kayak gitu. Lalu yang berikutnya menurut Soli Lubis. Nah, kalau menurut Soli Lubis, ini adalah pandangan terakhir yang Bapak kutip. Jadi demokrasi adalah pemerintahan di mana kekuasaan negara terletak di tengah sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Jadi kan yang namanya sistem voting itu kan pasti jumlah suara terbanyak lah yang terpilih. Nah, sisanya itu harus mengikuti jumlah suara yang terbanyak. Nah, disitulah demokrasi diartikan, beda banget sama yang namanya monarki atau aristokrat. Aristokrat kan di patokannya itu adalah di tangan para bangsawan. Biasanya mereka yang memiliki pengaruh besar, atau monarki di tangan raja. Ini kan ada di tangan rakyat. Cuma gimana sih ya? Akhirnya kita punya sistem di mana one man one vote. Jadi satu orang hanya bisa memilih satu. Jadi satu suara kalian itu mewakili satu kepentingan di pemerintahan nanti. Kayak itu secara makna. Lalu tujuannya apa sih untuk adanya demokrasi? Yang paling penting dan paling esensial dari demokrasi itu adalah untuk memanusiakan manusia dan memasyarakatkannya secara fungsional dengan penuh rasa kebersamaan serta rasa tanggung jawab. Jadi di dalam demokrasi itu semua orang sama di depan hukum, di depan politik, di depan pemerintahan. Jadi semua orang punya hak yang sama dan punya kesempatan yang sama dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi tujuannya demokrasi itu yang memanusiakan manusia, di mana tidak ada lagi perbudakan, terus menjunjung adanya hak asasi manusia, dan di sini tidak boleh lagi ada kekerasan yang timbul di dalamnya, baik itu dalam proses maksudnya untuk mengendalikan orang ataupun menjalankan pemerintahan, itu tidak boleh. Jadi di sini memanusiakan manusia dan memasyarakatkannya secara fungsional. Jadi dalam demokrasi setiap orang itu punya peran, kita tuh semuanya punya peran dalam negara ini gitu. Tidak ada orang yang tidak memiliki peran, pasti semuanya rata-rata memiliki peran gitu. Dan itu tugasnya negara untuk menjalankan dan mengoptimalkan si peran-peran itu yang dimiliki oleh setiap masyarakat sesuai dengan kemampuannya gitu, dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kamu adalah seorang analis, ya kamu sumbangsikanlah kemampuan analis kamu itu untuk membantu negara gitu. Seperti itu. Nah, di dalam prinsip demokrasi itu sebetulnya ada ini tuh ibaratnya dua teori yang dipakai. Yang pertama itu yang namanya demokrasi itu selalu identik dengan checks and balance, atau saling mengawal ini, jadi saling cek dan saling menyeimbangkan. Apa sih yang harus dicek and balance? Ya, ini adalah lembaga-lembaga di trias politika ini. Nah, ini trias politika ini diungkapkan oleh siapa? Yakni Montesquieu. Nah, di Indonesia sendiri sistemnya bukan pemisahan kekuasaan. Sebetulnya kalau trias politika dalam Montesquieu itu adalah dipisah-pisah. Jadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu adalah lembaga yang tersendiri. Jadi tidak ada kolaborasinya. Tapi kalau di Indonesia tidak. Kita tuh sistemnya adalah pembagian kekuasaan, di mana setiap komponen atau setiap bagian dalam negara ini memiliki perannya, dan itu wajib harus check and balance. Jadi contoh, eksekutif itu adalah yang menjalankan undang-undang. Nah, legislatif itu yang membuat undang-undang, dan yudikatif adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang. Contoh kayak gini, ketika DPR udah bikin nih undang-undangnya, dijalanin sama eksekutif. Nah, berarti kan legislatif ngecek nih ke eksekutif. Nah, eksekutif udah menjalankan, terus yudikatif juga ternyata mengawasi eksekutif. Ya kelihatan di sini bahwa dia menjalankan undang-undang, ada nggak sih pelaksanaan yang dilanggar gitu dari undang-undang yang dibuat. Nah, termasuk juga sama, kan eksekutif ini adalah lembaga yang mengelola keuangan negara. Memang legislatif yang merencanakan keuangan. Jadi legislatif ini punya tiga fungsi. Yang pertama aspirasi, legislasi, dan fungsi pengawasan. Jadi aspirasi ini adalah fungsi untuk menerima masukan-masukan dari rakyat. Terus yang kedua fungsi
legislasi. Nah, kalau fungsi legislasi ini adalah fungsi untuk membuatan undang-undang, ini fungsi utamanya. Terus fungsi yang ketiga itu fungsi pengawasan. Jadi dia juga bisa mengawasi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif dan yudikatif. Dan terakhir nih, ada 4 fungsi legislatif itu. Yang pertama dan terakhir itu adalah budgeting. Dan ini budgeting ini adalah bisa merencanakan keuangan. Jadi pada saat proses awal perencanaan APBN itu pasti dibahas oleh legislatif barengan sama eksekutif dan yudikatif. Jadi porsinya berapa sih gitu setiap lembaga tuh, dan mereka nanti yang menjalankan itunya uangnya adalah eksekutif. Dari eksekutif ini yang nanti akan memberikan uang. Kan kayak contohnya kayak gimana sih Pak? Tahu kan kalau dari legislatif ini punya program yang namanya reses atau datang ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, ataupun ada program di DPR itu misalnya tuh kayak seminar-seminar ataupun workshop yang kayak workshop tentang negaraan gitu, itu biasanya di legislatif. Termasuk gaji DPR juga kan itu yang maksudnya tuh mendapatkan uang itu kan eksekutif yang mengelola. Dan termasuk yudikatif juga, gaji para hakim juga kan itu dikelola oleh eksekutif. Jadi ketiga komponen ini tuh saling berkesinambungan. Makanya di sini juga ada fungsi balances atau keseimbangan. Kayak gitu. Itu di dua teori dasar dari demokrasinya. Oke, di sini ciri berjalannya demokrasi. Nah, materi ini sebetulnya lebih menekankan bahwa apa sih ciri-cirinya bahwa demokrasi itu tuh berjalan gitu. Nah, yang pertama, pemerintahan menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Jadi kepentingan rakyat itu adalah nomor satu, karena dia dipilih oleh rakyat dan mewakili rakyat. Terus adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintahan. Jelas, tadi di Trias Politika, ini ada pemisahan dan pembagian kekuasaan. Lalu yang ketiga adanya mekanisme pertanggungjawaban dari pemerintah. Kalau kalian tahu nih sebetulnya setiap lembaga ini tuh mereka melaporkan pertanggungjawabannya masing-masing. Contoh, eksekutif pasti presiden nih itu tiap mau 17 Agustusan dia pasti melaporkan laporan kenegaraan, dan itu dilaporkan di Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, termasuk yudikatif juga. Nah, legislatif laporannya ke siapa ya? Tentu ke rakyat umum. Kelihatan biasanya laporan DPR itu kelihatan dari performa kerjanya. Kelihatan nggak sih kerjanya ngapain aja sih DPR tuh atau DPD itu gitu di selama bersidang itu gitu. Jadi Bapak ini ingin tekankan ya nih, kalau kalian pengen ngegugat masalah contoh pembangunan jalan tol terus yang kayak gitu-gitu, itu ke eksekutif. Makanya kalau nanti ada pas pemilu ada legislatif yang menjanjikan, contoh calon anggota DPR menjanjikan ingin membangun jalan yang kayak gitu-gitu, itu bukan ranahnya DPR. Ranahnya DPR itu bikin undang-undang. Nah, yang membangun jalan yang kayak gitu-gitu eksekutif. Jadi kalau mau ya program-program kayak gitu harusnya adanya di bupati, wali kota, gubernur atau presiden, bukan di calon anggota DPR atau anggota DPD, termasuk hakim juga. Hakim juga menjanjikan program pembangunan apa gitu, itu enggak, itu salah besar kayak gitu. Jadi kalau kampanye harus cerdas juga ya kalian. Nah, yang terakhir di materi makna ini, di sub makna yakni kriteria menentukan situasi demokrasi. Jadi sebetulnya ada bisa dibilang tuh 7 titik berat, ibaratnya tuh menentukan situasi di demokrasi di suatu negara tuh kayak apa sih. Yang pertama kita lihat pada konstitusinya. Konstitusinya itu sangat kelihatan sekali. Jika konstitusinya itu lebih mengarah pada pembentukan hukum yang adil, serta konstitusinya itu lebih mengarah pada keinginan mayoritas, maka situasi demokrasinya bisa dikatakan itu oke, nggak ada masalah. Terus adanya pemilihan yang demokratis. Itu kekuasaan. Salah ngejelasin. Jadi kriteria menentukan situasi yang demokratis itu ada beberapa yang dijadikan parameternya. Satu, pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Jadi kalau negaranya, jadi antara pemerintahan dengan warga negara itu harus saling menghormati, baik itu hak-hak politiknya ataupun hak-hak di luar politik, dan saling berpartisipasi satu sama lain.
Lalu adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Lalu adanya kesejahteraan. Nah, jadi adanya kesempatan yang sama nih antara yang menikmati pembangunan dan penghidupan yang layak. Jadi ketika kita udah bayar pajak, kita ya harus mendapatkan kesempatan yang untuk menikmati pembangunan penghidupan yang layak. Tapi kalau nggak bayar pajak itu kan kamu menghindari kewajiban seperti itu intinya. Oke, yang berikutnya adalah peradaban. Jadi adanya kesempatan untuk mengembangkan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya dan berinovasi. Termasuk di sini juga yang lagi rame itu mural, yang kayak gitu-gitu itu kan sebetulnya lebih ke kebebasan berekspresi gitu. Termasuk pendidikan tuh mau adanya tatap muka ataupun itu semua orang tetap harus jalan pendidikan walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu di suatu negara. Karena itu adalah menjadi kriteria demokrasinya. Kalau pendidikannya enak, maksudnya pendidikannya bagus, tidak ada kekangan, terus tidak ada permasalahan, berarti peradabannya juga situasi demokrasinya lagi baik. Kalian bisa lihat aja contoh di Myanmar. Di Myanmar tuh kalau kamu mau sekolah itu pasti kelihatan banget tuh ada banyak sekali tentara ataupun polisi yang ada di sekolah-sekolah. Berarti itu menandakan demokrasinya lagi tidak baik-baik aja. Nah, kalau di Indonesia kalian harus bersyukur karena demokrasinya dalam keadaan yang baik. Terus yang berikutnya adalah afeksi. Nih, afeksi ini sebetulnya adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat. Jadi kan kita tuh punya wakil rakyat nih di parlemen tuh DPR dan DPD. Jadi adanya afeksi ini semoga wakil rakyat itu benar-benar memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat yang diwakilinya. Jadi jangan egois ataupun jangan mementingkan kepentingan kelompok dan kepentingannya sendiri aja gitu kayak gitu. Terus yang keamanan ini sebetulnya keamanan dan kebebasan ini jadi dua parameter yang kelihatan banget. Keamanan kalau semakin aman suatu wilayah berarti demokrasinya baik karena contoh gini, ketika suatu negara ingin banyak investor yang datang, itu harus kondisinya aman dulu. Berarti harus stabilitas politik dan keamanan itu harus terjamin. Nah, itu menjadi parameter utamanya. Nah, termasuk di kebebasan juga. Kebebasan juga semakin dikekang rakyatnya oleh warga negara, oleh negaranya itu menandakan demokrasinya tidak baik. Tapi kalau kebebasannya lancar-lancar aja, kalian masih bisa berekspresi, kalian masih bisa pakai pakaian yang sesuai keinginan kalian, tidak ada yang dikekang, itu berarti tidak masalah. Berarti demokrasi di negara kita sedang oke dan tidak ada masalah. Oke. Itu makna demokrasi. Nah, kalau ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom diskusi atau boleh bertanya langsung di kolom chat WhatsApp Rupakiana. Oke.